Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Ya, walaupun kita dari pagi diguyur hujan, tapi tidak kalian untuk belajar hari ini, ya. Oke, pada kesempatan kita hari ini di jam pelajaran sejarah, sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa, ya, supaya pembelajaran yang akan kita lakukan bersama-sama mendapatkan ridho dari Allah dan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Duduk siap. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada Berapa orang yang tidak hadir? dua. Siapa yang tidak hadir? Sekretaris? Siapa? Ilham dan Irfan, Bu. Muhammad Ilham dan Muhammad Irfan. Muhammad Irfan. Ada konfirmasi ke wali kelas atau ke sekretaris kelasnya? Sakit. Oke, kita doakan bersama-sama ya, supaya Ilham dan juga Irfan diberikan kesembuhan dan dapat berkumpul dengan kita kembali ya dalam pembelajaran bersama-sama. Oke, nah tadi Piket sudah melakukan tugasnya dengan baik. Sudah Piket tadi pagi? Sudah ya, sudah jelas terlihat di sini rapi. Anak-anak juga sekalian sudah rapi pakai baju ya, walaupun hujan tapi tidak mengecilkan semangat kalian untuk terus belajar. Terlihat sudah rapi, bajunya rapi ya kan, ada yang pakai dasi ya. Terima kasih ya. Terus kita mau belajar apa hari ini, ada yang tahu nggak? Ya, silakan. Ini itu akan mempelajari tentang dampak kependudukan Jepang yang ada di Indonesia. Oke, dampak kependudukan Jepang yang ada di Indonesia. Karena kemarin itu sudah diinformasikan ya, bahwa hari ini kita akan belajar mengenai dampak kependudukan Jepang di Indonesia. Nah, ada yang masih ingat nggak? Minggu kemarin kita belajar apa sih? Belajar apa minggu kemarin? Apa? Ya, silahkan, Zulfa. Oke, kehidupan rakyat Indonesia pada masa kependudukan Jepang di Indonesia. Ada kaitannya ya dengan materi kita hari ini. Kalau kita minggu kemarin kita membahas tentang kehidupan penjajahan Jepang di Indonesia. Kalau hari ini kita akan membahas tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, ya. Nah, sekarang kalian silahkan perhatikan di sini. Nah, apa yang Anda pikirkan dari gambar di bawah ini? Silahkan Banda. Kalau yang pertama tuh sekere Iya. tradisi menyembah matahari. Oke, sekere. Nah, di sini adalah tradisi menyembah matahari pagi-pagi. Yang gambar kedua? Saya, Bu. Silakan Afif. Yang gambar kedua menurut saya itu terjadinya kerja romusa, kerja paksa di zaman kependudukan Jepang, Bu. Terjadinya kerja romusa dan kerja Paksa. Nah, hari ini kita akan mempelajari berdasarkan dari dua gambar ini, kita akan mempelajari bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia setelah pendudukan Jepang. Ya, jadi kita harus melihat juga bagaimana dampak setelahnya.
Ya. Nah, tujuan kita, pembelajaran kita hari ini, ya, pembelajaran kalian yang dengan menggunakan model pembelajaran PJBL atau project. Jadi kalian sudah hafal karena kalian sering menggunakan project itu di project P5, ya. Kita lakukan di pelajaran sejarah dengan tujuannya peserta didik yaitu kalian mampu menganalisis dampak pendudukan Jepang di Indonesia dengan benar. Ya, ini adalah tujuan pembelajarannya. Setelah itu, dari tujuan kita juga punya manfaat. Ya, nah, apa manfaat yang Anda dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan Manda, apa manfaatnya? Manfaat yang didapatkan dari pembelajaran hari ini itu yang pertama itu kita lebih menghargai dan juga kita lebih menjaga dari yang hasil, maksudnya dari yang hasil yang tadi digambarkan itu seperti segway itu seperti apa, kita kan bisa manfaatkan dengan buku kepada orang yang dibuat. Terus tambah lagi kita juga lebih mengetahui dampak positif dan negatifnya dari materi yang tadi. Oke, kita jadi lebih paham ya tentang dampak-dampak ya tentang pendudukan Jepang. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang alur pembelajaran. Karena tadi sudah disinggung di tujuan pembelajaran, kita akan menggunakan apa? PJBL. Apa itu PJBL? Project Based Learning. Artinya kalian nanti akan membuat project dan tujuan akhir dari project adalah membuat suatu produk yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Ya, itu. Kemudian yang kedua, ya, kita akan pembelajaran kita yaitu karena proyek akan menghabiskan waktu yang cukup lama, ada waktunya. Kita akan pembelajaran kita ya jadi 2 pertemuan. Ya, yang pertama, pertemuan pertama kita hari ini kalian diminta ya untuk menentukan topik. Ya, project atau produk apa yang akan kalian buat, ya. Tapi temanya tetap Ibu akan menentukan tema. Selanjutnya topik silakan kalian yang tentukan, ya. Paham ya? Nah, selain itu, ya, selain topik juga kalian nanti setelah kalian tahu, paham, baca materi dan nanti ada video juga pembelajaran yang mungkin bisa menambah wawasan kalian. Kemudian kalian akan merumuskan masalah, ya, merumuskan masalah. Kira-kira apa masalah apa yang kalian ketahui atau kalian hadapi pada masa kini mengenai dampak pendudukan Jepang. Oke, Ibu sudah membagi kalian kemarin ya membagi kalian kelompok berdasarkan pada asesmen awal yang kalian lakukan minggu kemarin, ya, minggu sebelumnya. Jadi kalian sudah duduknya sudah berkelompok. Sudah berkelompok? Sudah. Ya, kelompok nanti silahkan kalian bekerja sama, berdiskusi dengan baik. Sudah ditentukan? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 1 yang mengambil topik yaitu adalah sebagai politik dan dengan tema adalah politik penjajahan Jepang yang ditinggalkan di Indonesia. Dengan beranggotakan Ahmad Nafis yang ditugaskan sebagai edit video, ada Muhammad Arfan, Muhammad Rizki, Muhammad Faujat, yaitu mencari materi dari yang disampaikan, dan juga ada Faisal, ada Cindy, dan ada Caisya, Cindy Abikis mencari video materi. Lalu di sini ada perencanaan produk. Untuk jadwal pengerjaan ada di sini yaitu tanggal 23 bulan 1 dan 2024. Hari pertama kami memilih topik kelompok 1 yaitu adalah politik sebagai tema politik penjajahan Jepang yang ditinggalkan di Indonesia.
Untuk hari selanjutnya, untuk hari kedua, kami mencari materi masing-masing dan pencarian video juga. Untuk hari selanjutnya, hari ketiga, kami mengerjakan pengeditan dan pengerjaan tugas pada masing-masing anggota. Untuk hari keempat, kami pengeditan video dari hasil pencarian materi kami sendiri. Untuk hari selanjutnya, yaitu hari kelima, untuk penyelesaian video. Dan hari selanjutnya, yaitu hari H, pada tanggal 30 bulan pertama 2024, kami presentasi video kami sendiri. Untuk itu saja tugas-tugas kami dan juga rencana timeline kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih ya. Berarti hari ini kita sampai pada menyusun perencanaan produk ya. Mulai dari tadi menentukan topik, merumuskan masalah, rencana kegiatan proyek, mempersiapkan alat dan bahan nantinya, dan juga menentukan timeline atau alur pelaksanaan proyek. Itu pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan ini ke depannya, minggu depan ya, kalian nanti akan Ibu monitoring ya sejauh mana pelaksanaan proyek itu sudah sesuai dengan timelinenya atau tidak. Dengan cara nanti kan ada video ya, kalian ada video dan foto itu boleh kirim ke grup kelasnya, grup kelas kita di pelajaran sejarah ya. Jadi silakan kalian melaporkan kegiatan-kegiatan sesuai dengan timelinenya gitu ya. Jadi minggu depan seperti pelaporan dan juga nanti presentasi hasil produk. Oke, ya. Pembelajaran kita sampai di sini. Jangan lupa karena sekarang memasuki musim hujan, harus semangat dalam pembelajarannya. Ya, tidak boleh kendor kalau musim hujan, tetap pakai jaket, jangan lupa membawa payung. Oke, bawa payung karena sekarang sudah memasuki musim hujan. Terima kasih atas pembelajaran kita hari ini ya, menyenangkan ya pembelajaran kita hari ini, menyenangkan ya. Oke, Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Cuacanya masih seperti minggu yang lalu ya. Masih hujan, masih gerimis-gerimis sendu. Masih semangat masuk sekolahnya? Masih semangat ya belajarnya, masuk pembelajaran sejarah di jam yang pertama. Oke, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, kita awali dengan berdoa ya, berdoa yang akan dipimpin oleh Asep. Silakan Asep pimpin doa bersama-sama. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah berdoa semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya, diberikan semangat terus untuk belajar. Amin. Ya, walaupun cuacanya sekarang lagi musim hujan, tapi mudah-mudahan kalian masih tetap semangat dalam pembelajaran dan rajin masuk sekolahnya. Oke, amin. Nah, hari ini Ibu absen dulu. Ada yang tidak hadir? Ada. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Raya. Raya dan Ripandi. Raya dan Ripandi. Kenapa? Sudah konfirmasi ke wali kelas dan sekretaris kelasnya? Sudah. Kenapa? Hujan Ibu katanya, hujan jadinya nggak bisa berangkat sekolah. Hujan tidak bisa berangkat sekolah. Terus itu siapa? Ripandi atau Raya? Raya. Lalu Ripandi kenapa? Sakit. Oke, kita doakan Ripandi ya. Semoga diberikan kesembuhan dan bisa masuk kembali ya.
sekolah dengan kita agar bisa belajar bersama-sama. Kalau Raya mudah-mudahan di daerahnya tidak terjadi apa-apa, cukup hujan karena kita itu daerahnya yang rawan longsor ya, mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke ya, bahwa hari ini atau pertemuan ini kita akan mempresentasikan hasil produk ya. Yang kemarin kita kan sudah melakukan pembelajaran mengenai model project based learning ya. Jadi hari ini kita akan mempresentasikan proyeknya berupa produk yang telah kalian buat di minggu yang lalu. Oke, seperti itu ya. Nah, apakah sudah selesai produknya dan juga kesiapannya, apakah sudah matang untuk melakukan presentasi produknya? Sudah? Kok nggak kurang semangat sih? Sudah apa belum? Sudah? Kira-kira berapa persen? 100% atau berapa puluh persen? 80%. Apa yang belum selesai? Oke, silakan Hafiz. Rangkuman dan dampak dari yang politik ya. Waktu 15 menit. Ya, nanti Ibu akan keliling dan menanyakan kesiapannya seperti apa. Paham ya? Oke, silahkan kalian berkelompok dan kalian mengerjakan hal-hal apa saja yang belum selesai dalam melaksanakan pembuatan proyek kita hari ini. Silahkan berkelompok di depan aja nggak apa-apa, yang kayak kemarin ngumpul aja. Oke, silakan. Siapa yang tugasnya mengedit video? Abi. Oke, silakan dikerjakan. Jangan lupa didokumentasikan untuk laporan proyek kalian ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami sebelum. Kenalkan, nama saya Rina Agustina. Nama saya Siti Rozika Nur Fadila. Saya Muhammad Rizal. Dan rekan-rekan saya yaitu ada Aldi Diva, Muhammad Fajri, Hudaybi, dan Firdiansyah. Oke, selanjutnya di sini dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang ekonomi. Pertama, ada perencanaan produk, perencanaan desain produk. Perencanaan desain produk kita yaitu poster. Alasan kenapa memilih media poster? Karena poster adalah media yang efektif serta memberi kemungkinan belajar kreatif dan partisipasi. Juga lebih mudah diterima oleh kalangan Gen Z karena terdapat gambar yang menarik dan tulisan yang tidak terlalu banyak. Selanjutnya ada tahapan pembuatan. Penyampaian informasi menggunakan media poster, menentukan topik pembuat rancangan dan pembagian tugas, merumuskan masalah mengenai dampak di bidang ekonomi dan sejauh mana dampak positif bidang ekonomi tersebut. Apakah memang masih ada hingga saat ini? Selanjutnya tahapan pembuatan. Ternyata saat ini masih ada dampak positif pendudukan Jepang dalam bidang ekonomi, yaitu Kumiai atau koperasi. Jepang mendirikan Kumiai yang bertujuan memenuhi kebutuhan rakyat akan bahan pokok. Awalnya keberadaan Kumiai sangat menyengsarakan rakyat Jepang, menggeruk habis hasil bumi yang ada di negara kita. Di sisi lain, Jepang juga menggunakan tenaga dari pribumi dalam mengolah Kumiai. Hingga saat ini Kumiai masih eksis di Indonesia. Oke, selanjutnya ada alat dan bahan. Kita tidak mencantumkan di sini. Alat dan bahan yang kita gunakan itu ada handphone, kuota, dan juga aplikasi untuk mengedit. Oke, seperti itu. Selanjutnya di sini ada tahap pembuatan. Yang pertama, di tanggal 23 Januari 2024 itu membuat topik rancangan dan pembagian tugas. Itu fotonya, bukti dokumentasi.
selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2024, kelompok kami mencari informasi atau materi mengenai dampak pendudukan Jepang dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, tanggal 25 dan 26 Januari 2024, yaitu mengedit poster menggunakan aplikasi Canva. Dan tanggal 27 sampai 28 Januari 2024, mengedit video selama pengerjaan tugas kelompok. Oke, di sini ada bukti publikasi media sosial. Tujuan kami membuat poster dan dipost di media sosial untuk memberikan informasi kepada halayak ramai bahwa penjajahan Jepang itu punya dampak positif dan negatif di berbagai bidang, khususnya yang kami bahas yaitu dampak di bidang ekonomi. Ini dokumentasinya. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang ekonomi. Masa penjajahan Jepang atas wilayah Nusantara atau Indonesia dari tahun 1942 hingga tahun 1945 memberikan dampak besar dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Dampak penduduk Jepang di bidang ekonomi. Dampak positifnya yaitu didirikannya kumiai atau koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Dampak negatifnya, Jepang mengendalikan sepenuhnya segala aktivitas perekonomian. Terjadi eksploitasi segala sumber daya demi kepentingan perang. Hasil pembelajaran, kita bisa mengetahui dampak positif dari penduduk Jepang dalam bidang ekonomi yang hingga saat ini masih ada di Indonesia, yaitu kumiai atau koperasi. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Oke, baik, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk kelompok 2 ya. Oke, terima kasih ya. Ya, tepuk tangan ini memberikan bukan inspirasi tapi memberikan apresiasi kepada kelompok 2 yang telah bekerja sama dengan kompak, dengan sangat bagus sekali ya. Akhirnya sudah membuat poster mengenai dampak pendudukan Jepang pada bidang ekonomi. Ya, cukup beragam ya produk dan produk-produk yang dihasilkan dari tema kita pada hari ini, yaitu tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Berarti banyak sekali dampak-dampak baik yang negatif maupun yang positif. Kalau misalnya yang negatif pasti kalian sudah paham, pasti tentang penderitaan, pasti tentang mungkin kelaparan dan sebagainya. Itu memang terjadi dalam masa penjajahan di Indonesia, terutama juga termasuk pada penjajahan Jepang. Tapi kita juga harus perlu paham dan perlu tahu bahwa ternyata dampak itu tidak selalu yang negatif, tapi ada juga dampak positif yang sampai sekarang kita dapat rasakan dan dapat kita alami. Salah satunya tadi dari kelompok 1 yang politik itu apa? Oke, dalam menggunakan bahasa Indonesia. Terus lagi apa? Oke, sekolah dasarnya 6 tahun. Mungkin itu yang dirasakan oleh kita ya, dari dampak-dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, kemudian dampak dari perekonomian tadi dikatakan oleh kelompok 2, ternyata ada yang namanya kumiai. Kumiai itu adalah sebuah organisasi koperasi ya, dan ternyata koperasi ini kita dapat rasakan sampai saat ini. Kalian ada di sekolah ya, ada namanya Kopsis atau koperasi siswa. Kalau awalnya kumiai ini adalah tujuannya untuk apa? Hanya untuk menghimpun barang-barang kayak semacam monopoli perdagangan seperti itu. Tapi ternyata setelah perkembangan zaman itu ada koperasi adalah untuk kesejahteraan masyarakat atau anggota koperasinya, seperti itu. Kelas 11.5 sudah sangat baik, sudah sangat bagus dan luar biasa dalam membuat proyek-proyek kita hari ini. Nah,
Bagaimana ya, pastikan proyek-proyeknya ada kendala yang dirasakan, entah itu dari personalnya, pribadinya, terus kemudian entah itu dari alat dan bahan yang digunakan dan sebagainya. Silakan kelompok 1 nih, kendalanya apa yang dirasakan? Kan dalam pembuat video ada nggak, apa banyak gitu kendalanya? Silakan. Yang pertama, saya akan menggunakan yaitu animasi pro. Terus yang kedua buat PK untuk mengangkat video dengan yang lainnya. Dan kita menghasilkan ide karena politik di Indonesia yang dapat dibantu sudah mulai berkurang Bu, karena dijadikan oleh sistem undang-undang yang baru, sistem peraturan yang lama itu dihapuskan gitu. Karena itu masa lalu Jepang juga ingin kita bekerja sama dan tidak transportasi, contohnya dalam mobil, kereta, maupun transportasinya. Ini menjadi kendala kami dalam bikin video. Oke, dari kendala tersebut apa yang bisa kalian lakukan yang untuk menyiasatinya? Mungkin untuk kedepannya kami akan bekerja lebih baik lagi dalam prosesnya, akan lebih bisa lagi dalam mengeditnya, dan akan lebih bekerja sama lagi jika kita tidak paham materi tersebut, kita akan menanyakan kepada orang. Oke, terima kasih kelompok 1. Terakhir lebih dalam lagi kata Asep ya, tentang pendudukan materi kita, pendudukan Jepang di Indonesia. Silahkan kalian kerjakan ya. Ada ibu sudah menyiapkan di Google atau di WhatsApp grup tentang soal tes formatif seperti biasa. Setelah pembelajaran kita akhiri pembelajaran dengan tes formatif. Ini adalah menilai atau mengukur sejauh mana pemahaman kalian mengenai pembelajaran atau proyek yang kemarin dan hari ini kita laksanakan. Sudah di-share? Sudah di-share ya? Sekarang silahkan kalian kerjakan ya. Ada berapa soal? Ada 5 soal. Silahkan kalian kerjakan, salin di buku catatannya. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai, alhamdulillah. Dan untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi kalian sebelum pembelajaran kita minggu depan, silahkan kalian membaca buku dulu ya tentang sekitar peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Boleh dari buku yang tersedia di perpustakaan, boleh di internet dan sebagainya. Oke, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih banyak ya sudah memberikan produk-produk yang sangat bagus dan sangat luar biasa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.